warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Mutaffifin. Ini mungkin yang terakhir, surah terakhir. Kemudian setelah itu kita lanjut surah yang baru. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan tentang nikmat surga. Kemudian nikmat surga itu tidak didapat begitu saja. Jadi bukan dengan enak kita dapat nikmat surga. Jadi Allah mengatakan orang yang dapat nikmat surga itu dulu waktu di dunia dia diolok-olok oleh orang lain. Ya, diolok-olok. Dia ibadah, dia buat ini, diolok-olok oleh orang lain. Makanya di sini ada jumlah namanya jumlah istitradiyah. Jadi istitrat itu keseimbangan, seimbang. Ketika orang kafir dulu, orang musyrik, orang munafik mengolok-olok orang ahli ibadah, kita ibadah kaikun, ya, kita beribadah, kita buat kebaikan sudah diolok-olok. Nanti ketika hari kiamat nanti, ketika sudah berada di dalam surga nanti dan penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, orang mukmin terbalik, sudah mengolok-olok orang kafir sambil mereka duduk alal araik. Araik itu tempat paling tinggi. Jadi mereka mengolok-olok lagi orang itu. Nanti kita lihat nanti ada riwayatnya bagaimana orang-orang mukmin mengolok-olok orang kafir yang belum mengolok-olok dia di dunia. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini namanya jumlah istitradiyah. Istitradiyah artinya apa? Seimbang. Jadi ada surga, ada neraka, ada orang baik, ada orang jelek, ada orang taat, ada orang berbuat maksiat, ada mukmin, ada musyrik. Jadi seimbang dia. Ada azab, ada nikmat juga. Jadi kalau kita ini di dunia diolok-olok, nanti kita akan mengolok-olok juga mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya kita masuk ini ayat terakhir. Ayat 30 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Jadi sebelum ayat ini, orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang beriman itu, mereka adalah ladallun, sesatnya. Kenapa sesat? Karena mereka itu sudah yakin kepada hal-hal gaib. Kan sesat namanya. Jadi tidak yakin kepada hal-hal yang sudah ada saja. Tidak yakin kepada hal-hal yang instan. Kalau dunia itu Allah ibaratkan di dalam Al-Quran itu ajilah. Ajilah itu apa? Roda yang berputar. Roda itu berputar kan cepat sekali. Artinya apa? Dunia itu kalau ingin sesuatu hal yang cepat, maka di dunia. Bagaimana cepat? Instan. Bekerja dapat duit, kerja lagi dapat duit. Tapi kalau ibadah kan tidak instan ya. Maka ibadah itu diibaratkan akhirat ya. Jadi kita beribadah, pahalanya hanatu hilang, untuk jadi ibadahnya nanti. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Siapa yang mau instan, yang mau dunia, saya berikan semuanya, kata Allah. Tidak saya kurangi sedikit pun, tidak saya kurangi. Maka banyak orang yang menginginkan dunia, diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajjalna lahu fiha ma nasha'. Saya permudah hidupnya. Dia mau korupsi, saya permudah, kata Allah. Dia mau bermaksiat, saya permudah, kata Allah. Ajjalna lahu fiha ma nasha'. Saya permudah. Tetapi ingat, kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Saya jadikan untuk dia itu jahannam dan dia tidak dapat apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi akhirat itu diibaratkan apa? Sesuatu hal, ya inilah yang mereka katakan itu sesat ya, Pak. Kenapa sesat? Mereka sudah yakin kepada hal-hal yang tidak nampak. Kalau ditanya, "Kepa dah sembahyang, untuk apa kita salat? Untuk apa kita bayar zakat?" Yang ada kan mengurangi duit saja, yang ada kan capek saja dalam beribadah ya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Allah di mereka itu mengatakan kepada orang mukmin itu ladallun. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan yang lalu. Ladallun, dalal itu di dalam Al-Qur'an digunakan dengan dua makna. Yang pertama makna bahasa, yang kedua makna istilah. Jadi makna bahasa apa? Ladallun itu seperti Nabi Yakub dikatakan oleh anak-anaknya, innaka lafi dhalalim mubin. Itu bukan ayah sesat maknanya, tidak. Jadi artinya apa? Ayah masih seperti dulu ya, masih sayang kepada Yusuf, padahal dia sudah dewasa, tapi kamu masih sayang juga kepada Yusuf. Jadi kita jangan salah-salah ketika membaca ayat Al-Quran, ketika mendapatkan makna ladallun, itu tidak sama nanti semuanya seperti waladallin. Jadi dallin yang dimaksud pada Al-Fatihah itu adalah orang-orang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin itu orang Nasrani. Jadi jangan jadikan kami seperti Nasrani. Jangan jadikan juga kami seperti Yahudi. Pertama Yahudi dulu, kemudian setelah itu Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ini, wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Kalian tenang saja. Walaupun diolok-olok. Jadi mereka itu tidak saya kirim, tidak saya ciptakan untuk menjaga kalian. Apa maksud untuk menjaga kalian? Tidak bisa merubah sedikit pun apa yang mereka inginkan. Mereka ingin memudaratkan kalian, tidak bisa. Mereka ingin memberikan manfaat juga tidak bisa. Jadi mereka cuma ngomong-ngomong saja. Cuma ngomong saja seperti iblis. Iblis dia cuma menggoda saja, tidak bisa memaksa manusia. Begitu juga orang kafir itu. Dia cuma ngomong-ngomong saja dan mengolok-olok saja. Jadi lain tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka saya ciptakan bukan untuk menjaga kalian, bukan untuk memudaratkan kalian, tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di dalam sebuah doa begini, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan rezeki yang kau berikan. Tidak ada yang bisa. Nyo bengahnya bertanya kejo rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu kelompok mereka berdoa dan menahan rezeki kita, tidak bisa. Atau ada satu kelompok ingin memberikan rezeki kepada kita. Ini pegah dari kelompoknya, "Dron tenang mentang, Dron. Masalah hari-hari kamu tanggung, rezekimu kamu tanggung." Tetapi kalau rezeki itu diharamkan oleh Allah, enggak akan sampai kepada dia. Ana terima. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita sedikit pun, tidak ada, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Rasulullah SAW yang susah doang ke dakwahnya awaknya orang musyriknya. Didakwahi orang musyrik, diberikan peringatan kepada Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mau mendengar Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, hana masalahnya ya Muhammad, umat terdahulu itu, umat Nabi Musa itu lebih dahsyat daripada umatmu, lebih keras kepala dibandingkan umatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan apa? Kami tidak akan beriman hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqah. Kami percaya kepada Tuhan, percaya kepada kamu setelah kami melihat Tuhan dengan mata kami sendiri. Kan lebih dahsyat lagi. Jadi artinya kalau permintaan orang kafir ngomong begini, katakan kamu gila, majnun, anta sahir, anta syair, itu biasa ya Muhammad. Kamu gila, kamu penyihir, kamu seorang penyair, itu biasa ya Muhammad. Dulu itu lebih dahsyat dari umat. Makanya Allah memberikan support ya kepada Nabi Muhammad untuk terus berdakwah. Mereka tidak bisa macam-macam sama kamu, Nabi bisa macam-macam sama kamu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya pada surah Ali Imran itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan motivasi berdakwah kepada Rasulullah. Ketika didakwahi orang kafir Quraisy, ditolak dakwahnya. Ketika didakwahi orang Yahudi, orang Nasrani, ditolak dakwahnya. Maka Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai Muhammad, kamu tenang saja. Dia itu sehebat apapun dia, yang kamu dakwahi itu, dia tidak mau beriman, dia akan mati juga. Mati cici. Kita dakwahi nak mau dengar, dia akan mati juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada hidup kekal selama-lamanya, tidak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat lain begini. Ada 6 ayat, itulah uniknya Al-Quran itu, 6 ayat yang didahului dengan fadharhum, salah satunya fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adu. Itu ada 2 ayat. Yang lainnya nanti fadharhum
Modelnya bukan seperti ini. Yang jelas ada fa dan dzar. Itu fa itu apa namanya? Fa tafri. Apa makna fa tafri? Itu cerita ayat itu sebelumnya cerita tentang bagaimana orang musyrik menghalang-halangi orang beriman beribadah. Mereka itu ketika didakwahi tidak mau mendengar. Jadi ayat ini berlaku juga untuk kita. Arti berlaku untuk kita bagaimana? Kita dakwahi orang lain tidak mau mendengar, fatarhum. Biarkan mereka begitu saja, biarkan saja. Setelah kita dakwahi tidak mau dengar, ya biarkan saja. Ya. Ikut ke Islam macam-macam, biarkan saja, ana masalahnya. Fatarhum yakhudu. Mereka ngomong pada Al-Quran macam-macam, pegang Al-Quran, hana kewajiban penenji temayanglah Al-Quran, hana Al-Quran hana lengkap, biarkan saja kata Allah. Fatarhum, biarkan saja. Jadi baik dapat soal mati, menyuruh dapat soal mati hana beda yang ngurungnya, ya. Ya teman lagi tak jauh pekan kan, kita pergi ke pasar, kita beli buah-buahan atau beli apa saja. Yang jualan itu SD dan teman ini. Ketika kita jual buah, kita tanya, cuma tanya, nyopadu, ijau liurung jaga kedai, ya SD dan teman. Pudanyang berhanapeng, pudanyang. Nyan jangan direspon nih, Pak. Menyota respon, hana jauh beda kedai enggaknya. Ya, ya rudam dawa namanya. Artinya apa? Dia tikulabi dan teman, kemudian akhlabi model-model binan. Menyota jauh, hana jauh beda kedai enggaknya. Ya, weh hanya kelegian. Ya. Begitu juga orang-orang kafir itu, fadharhum yakhudu artinya apa? Dia ngomong macam-macam, pegang Islam ini, biarin saja. Beda apa Abi Badri ini. Wa yal'abu ini apa? Yal'abu itu kata Syekh Tantawi, istighalu bi syai'i bila faidah. Dia sibuk dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dia sibuk dengan sesuatu, makin sibuk makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan dagangan, sibuk ngenyo, sibuk ngenje, sibuk biarin saja kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kamu kan sudah mendakwahi dia. Hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adun. Ini ayat yang model seperti ini ada dua. Satu dalam surah Az-Zukhruf, satu lagi surah Al-Ma'arij. Jadi Allah katakan dengan model ayat yang sama, gaya bahasa yang sama, tidak jauh berbeda. Biarkan mereka begitu saja, dia mengolok-olok, wa yal'abu, dia sibuk dengan urusan dunianya, hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adun. Sehingga mereka itu ketemu denganku kata Allah. Biarin saja. Kan ada di ayat lain. Famulaqih kata Allah. Jadi ada orang itu kadahan. Kadahan itu apa? Ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat baik. Biarin saja, enggak apa-apa kata Allah. Nanti dia akan mati juga akan ketemu denganku kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di ayat lain. Itu tidak ada fa, tidak ada fa tafri. Tiba-tiba Allah mengatakan zarhum, tidak ada fa. Kalau tadi fadharhum, ada 6 ayat di situ di Al-Qur'an. Tapi ada satu ayat nanti, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka makan haram. Bah gede. Kalau tak dakwah itu dengar, Pak. Zarhum ya'kulu, biarkan mereka makan haram. Biarkan mereka makan yang diharamkan oleh Allah, biarkan saja. Dan jangan ada syalene. Pekan ada syakal kita pegang. Kita sudah mengatakan ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Pajuh cit. Nyo harum hanjut cok, nyo pajuh hatagok hanjut zalimia tagok hanjut nyo menyo tak pajuh harum maka ibadah gedanyo bermasalah, gedanyo hana mengatai ibadah, hatinya hana mengatai ibadah. Hai ni dengar, biarin saja kata Allah. Zarhum. Di dalam kaidah bahasa Arab, di dalam kaidah tafsir juga, dalam tafsir Zamakhsyari, setiap amar itu kan ada maknanya kan ini. Wajib, setiap amar itu wajib. Tetapi ada amar perintah Allah dalam Al-Quran maupun di dalam ada hadis Al-Quran dan bahasa Arab. Kalau ada perintah itu tidak semua artinya wajib. Ini kalimat ini zarhum, biarkan mereka saja, biarkan mereka berbuat seperti itu. Ini maknanya bukan menyuruh mereka berbuat begitu, tidak. Ini maknanya tahdid. Tahdid itu ancaman. Jadi ancaman maksudnya begini. Ini ingkar ya. Jadi ancaman itu menunjukkan kepada makna ingkar. Artinya apa? Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka begitu saja, nanti mereka akan kembali menghadap kepadaku kata Allah. Ini sama seperti ayat ini. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard famfudhu la tanfudhuna illa bisultan kata Allah. Kalimat famfudhu, tembuslah langit kalau kamu bisa kata Allah. Tak bisa kita menembus. Tembus bumi kalau kamu bisa kata Allah. Kita yang kita tahu kan bumi cuma ini saja. Kita tidak tahu kalau ada bumi ada kehidupan lain di bawah bumi ini. Ada bumi 1, bumi kedua sampai bumi ke-7.
Maka inilah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu apa? Nun ini dalam tafsir Ibnu Abbas, ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam, sekarang masih hidup, kata beliau. Di mana itu? Di bumi ketujuh. Rupanya di bumi ketujuh itu ada sebuah lautan yang tidak terdeteksi oleh manusia. Jadi ada depu laut cuma inomentong. Kita tahu cuma di sini saja. Rupanya ada planet lain, ada tempat lain yang ada kehidupan di situ. Makanya nak perlu heran nanti kalau ada di dalam tafsir-tafsir kita baca, bumi ini di atas ikan pausnya ada perlehir ni mak. Dia pikir kipan bumi ya ke paus. Ikan paus bagaimana, bumi bagaimana? Bumi kan besar, ikan paus kecil. Rupanya apa? Bumi ini di atas ikan paus, maksudnya apa? Di bawah bumi ini ada kehidupan lain, ada kehidupan yang tinggal ikan paus di situ. Baik dibayang katanya seperti ini. Telur di atas tanduk tanduk kerbau, BDBK pun nanjihan. Jadi ini adalah sebuah makna apa? Ada kehidupan di bawah bumi yang tidak terdeteksi oleh manusia. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita kembali tadi, dzarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Jadi Allah mengatakan biarkan mereka begitu saja. Dzarhum yaqulu, dia makan haram, wa yatamatta'u, dia bersenang-senang dengan fasilitas yang saya berikan, kata Allah. Wa yulhihimul amal. Mereka itu di kepala dia itu cita-cita selalu, cita-cita. Nyo tengok menyo napeng lum pedangnya, nyonyo pedangnya ibadah nak fikir. Jadi yang terpikir apa? Terpikir dunia saya terpikir. Ini namanya yulhihimul amal. Di kepala dia cita-cita saja. Nyo lebih dapeng dalam sekian tahun bertemu sekian miliar, bertemu sekian triliun. Nyo pakiban pedang proyek ini. Nya ibadah nak fikir. Maka dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Biarin begitu saja, kata Allah. Dia akan teringat juga kepadaku, sekafir apapun orang itu, semusyrik apapun orang itu, seyahudi apapun orang itu, senasrani apapun orang itu. Kalau dia meninggal dunia nanti, sakaratul maut, dia pasti teringat kepadaku, kata Allah. Ya, nih Pak. Yang lagi Fir'aun laknatullah. Makanya ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa." Saya yakin kepada Tuhan Musa. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi ya Musa. Tidak ada lagi waktu untuk beriman sekarang. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Saya abadikan tubuhmu. Ini anak Ramses II yang ke-13 yang tenggelam itu. Kalau yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam itu Ramses II yang membesarkan. Yang jenggotnya ditarik oleh Nabi Musa adalah Ramses II. Yang jenggotnya dikatakan panjang jenggotnya lebih daripada panjang tubuhnya adalah Ramses II. Kemudian Ramses II meninggal pada usia 90 tahun, dilanjutkan oleh anaknya yang ke-13 ya, Fir'aun yang ke-13. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun itulah yang ke-13, bukan Ramses II, tidak, bukan yang membesarkan dia ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Jadi artinya Allah mengatakan biarkan mereka begitu saja. Kita sudah mendakwahi, biarin, kamu dengar ya sudahlah. Fal yauma, kata Allah. Ya, jadi maksud fal yauma itu fa ini fa taqib. Ada yang mengatakan fa jawab. Artinya dari sekian yang mereka lakukan itu tidak ada masalah. Fal yauma, pada hari ini hari apa? Itulah hari kiamat itu. Ketika seorang sudah masuk ke dalam surga, sudah masuk ke dalam neraka. Itu fal yauma, kata Allah. Fal yauma, hari ini sudah terbalik, kata Allah. Alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ya, orang-orang beriman sudah menertawakan orang kafir. Siapa beriman, siapa kafir sebenarnya? Banyak orang mengklaim saya sudah beriman. Ya, banyak yang mengatakan jadi pulang kafir. Sebenarnya di mana ininya? Barometer mukmin dengan kafir itu di mana? Imam As-Sa'di mengatakan iman itu beda dengan amal saleh. Kenapa beda? Di Al-Quran itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat. Ini alasan Imam Ibnu Sa'di. Seorang yang beriman belum tentu beramal saleh. Seorang yang beriman belum tentu dia bertakwa kepada Allah. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah sudah jelas dia beriman kepada Allah. Mana landasannya? Surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka inilah alasan Imam As-Sa'di. Kalau iman itu adalah al-imanu bil qulub. Iman dengan hati, yakin dengan hati. Ya. Wa amilu salihat, amal saleh itu bil jawarih, dengan anggota tubuh. Makanya kata Imam As-Sa'di itu dikombinasikan dua, amanu wa amilu salihat. Beriman, beramal saleh. Dia yakin kepada Allah dan dia salat, dia berpuasa.
Karena ada orang yakin tidak salat. Ya. Tetapi di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Tidak demikian kata beliau. Jadi yang dikatakan beriman itu harus ada tiga komponen. Jadi komponen yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an, tidak ada amilu salihat lagi. Karena sudah mencakup di dalam amanu itu al-imanu at-tasdiqu bil qalbi. Dia yakin dengan hatinya. Wa talaffuz bil lisan. Dia melafadzkan dengan lidahnya. Kemudian yang ketiga, wa ta'mal bil jawarih. Dia beribadah, melakukan ibadah itu dengan anggota tubuhnya. Maka itu dikatakan orang beriman. Maka kalau yakin saja tidak beriman, atau kalau lafaz saja tidak beriman, atau kalau dia beribadah saja tidak beriman, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur ihsan kalau model begini. Dia salat, puasa, tapi hanya yakin ke Allah. Ya, hanya yakin ke Allah. Kemudian ada juga dia ngomong saya pengahbam dan kayak huruf munafik, tapi dia tidak berbuat. Ini orang beriman. Orang kafir yang bagaimana? Ya. Kafir itu di dalam Al-Quran itu digunakan dengan dua model. Yang pertama model secara bahasa, yang kedua secara istilah. Maka tidak makna kafir di dalam Al-Quran tidak mesti dia itu kufur kepada Allah, tidak. Makanya di dalam Al-Quran ada juga penggunaan kafir itu untuk petanian. Yujibul kuffara nabatuhu. Walaupun sebagian penerjemahan masih menerjemahkan kalau kufar di ayat itu adalah orang kafir. Padahal bukan orang kafir. Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan kalau kufar dalam ayat itu adalah orang kafir. Tetapi siapa? Petani artinya. Jadi hujan yang diturunkan oleh Allah ke bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh kata Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat para petani apa? Dia ujub sama diri sendiri. Apa katanya? Nyo itimohnyo gara-gara lun boh pupuknya. Bahana tinggal le ke Allah ya. Yujibul kufar nabatuhu. Para petani itu dia merasa takjub terhadap tanamannya yang sudah dia tanam tadi. Seakan-akan dia itu tumbuh yang baik itu gara-gara apa? Gara-gara dia. Ya, ini makna kufar. Kenapa kalimat kufar itu ditujukan kepada petani? Karena kafara itu kalau kita melihat di dalam kitab Lisanul Arab, Mu'jam Al-Wasit, apa makna kafar? Kafara itu setelah dia mencangkol sesuatu, kemudian dia tutupi. Habis dia ini kan dia buka, dia tutup lagi, dia buka, dia tutup lagi. Itulah kafara. Maka kenapa orang-orang kufur nikmat dikatakan kufur? Pertama dia membuka diri. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, nejo rezeki gelut, ne pelampang rezeki lut, ne penyolo nejo je. Setelah diberikan rezeki, dia menutupi diri. Apa makna menutupi diri? Dia tidak teringat kalau pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy'arawi di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan apa? Manusia itu yadhkur al-masaib wa yansa an-ni'am. Ketika musibah dia teringat kepada Allah. Hana teringat ke Allah. Urung kafir teringat ke Allah. Pelamnya urung mukmin. Urung kafir teringat ke Allah, apalagi orang mukmin. Dah contoh, enggak usah jauh-jauh. Fir'aun saja ketika sudah begitu dia enggak tahu membuat apa, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang beriman. Orang beriman ini dia bangun tengah malam, dia salat, dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya dilempangkan rezekinya, diberikan rezeki kepada Allah, disuburkan tanamannya. Kemudian setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Sya'rawi? Yansa an-ni'am. Dia lupa kepada pemberi nikmat. Tuh, enggak pandai berterima kasihnya. Padahal apa salahnya? Kalau apa yang sudah dia minta tadi dikabulkan oleh Allah, apa salahnya ambil wudu, salat sunat, sujud syukur, Allahu akbar. Kemudian langsung sujud syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni fi ibadika. Allahu akbar. Assalamualaikum. Maka ayat sujud syukur itu ada dua ayat di dalam Al-Quran dengan lafaz yang berbeda, terakhirnya saja lafaz yang berbeda. Kenapa bisa berbeda lafaznya? Lafaz terakhirnya bisa berbeda. Karena lafaz yang pertama itu ditujukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu adalah doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman itu melihat ada waqalatin namlatu dukhulu masakinakum la yatimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Tiba-tiba ada seekor semut yang berbicara, udkhulu masakinakum, masuk ke dalam rumah kalian. Sulaiman sebentar lagi lewat, didengar oleh Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum dengan ucapan semut tadi. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, berdoa kepada Rabbi auzi'ni,
Ya Allah, berikan saya ini sebagai hamba-Mu yang terus bersyukur kepadamu, ya Allah, teringat kepadamu akibat nikmat yang kau berikan kepada saya. Saya bisa memahami ini gara-gara engkau, ya Allah. Katanya kapan nena? Banjir bahasa Inggris, banjir bahasa Arab, banjir umayu tak doi pujo. Oh, hananduri lu lah. Ya nampak. Wah, hananduri lu. Ilu hananduri 10 tahun, 20 tahun ini di Mekah 20 tahun. Hananduri lu. Ya nampak. Jadi artinya dia tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya punya orang kufur nikmat aja, Pak. Ya. Jadi makanya ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah mengatakan begini, kalau umur kamu sudah sampai 40 tahun kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu berdoalah kepada Allah supaya engkau diberikan kenikmatan, diberikan perubahan-perubahan oleh Allah, dan berdoalah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Akhir ayatnya saja yang berbeda. Itu saja bedanya. Yang pertama doa Nabi Sulaiman, yang kedua Allah menyuruh orang yang sudah 40 tahun lebih itu untuk terus berdoa dan bersyukuri nikmat Allah. Makanya Rasul dalam sebuah hadisnya apa kata Rasulullah? Kalau ada orang umur sudah 40 tahun lebih, perangai mentang lagi third mentang, perangai lagi third, pekatun mentang lagi third, ya, maka celaka dia kata Rasulullah SAW. Hana berubah-ubah. Jaman hana ke semayang waktu 40 tahun hana ke semayang cik. Abai 40 tahun hana ke semayang cik. Tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Kalau sebelum 40 tahun entahlah, ya. Tapi setelah 40 tahun masih seperti itu juga kata Rasulullah, maka rugi dan celaka dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini kita sudah membedakan mana mukmin, mana kafir. Jadi mukmin dan kafir. Maka orang mukmin itu Allah mengatakan nanti di dalam surga nanti, fal yauma. Ini kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan yaumul qiyamah. Jadi beliau tidak fal yauma pada hari kiamat. Tapi kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi yang dimaksudkan fal yauma ketika mereka berada di dalam surga. Tapi tidak salah juga. Ya, uniknya lagi, penafsir itu tidak pernah menyalahkan penafsir lain. Tidak pernah Imam Al-Qurtubi mengatakan Imam Jalalain don salah apa? Ya, don salah apa? Cara menafsirkan itu salah. Imam Zamakhsyari tidak pernah mengatakan juga kamu salah, tidak pernah. Ini Imam Zamakhsyari. Beliau adalah seorang Mu'tazilah, belum Mu'tazilah. Jadi tauhidnya itu Mu'tazilah. Jadi walaupun Mu'tazilah, kita tidak melihat kepada Mu'tazilahnya beliau, tidak. Tetapi kehebatan beliau dalam menafsirkan Al-Quran dengan bahasa-bahasa beliau. Karena orang tanya yang maklum, hai pakai dia pakai tafsir sama Syari, pakai dia pakai Ibnu Asyur. Itu kamu Mu'tazilah itu, nyauru Mu'tazilah ya. Bukan ahlu sunnah. Kemudian beliau di antara tengah-tengah. Jadi lumpengah bu. Saya tidak melihat Mu'tazilahnya, tapi saya melihat bahasa beliau itu yang luar biasa. Di dalam balaghahnya, di dalam nahunya, di dalam sarafnya, di dalam beliau yang tidak dimiliki oleh penafsir lain, Pak, Imam Zamakhsyari. Jadi artinya beliau nanti melihat dari segi bahasa ini maknanya, dari segi bahasa ini maknanya. Kita mengambil itu saja, tidak mengambil itikadnya. Ya, namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nanti sudah terbalik menertawakan, ya dhahakun. Jadi orang-orang mukmin yang menertawakan orang kafir. Menyojamun katanya ibukim nih, Pak. Ya. Maka ada dalam sebuah hadisnya berbeda-beda. Tetapi walaupun berbeda, ada dua yang berbeda. Walaupun berbeda, hadis ini dikatakan itu sahih sabit. Sabit artinya apa? Sabit memang sahih. Setelah diteliti hadis itu sahih. Walaupun nanti ada dua riwayat yang berbeda. Ada dari Tabrani, ada dari apalagi Ibnu Mas'ud ya, yang berbeda riwayatnya. Satu hadis mengatakan Ja'al Islam gharib. Satu lagi mengatakan Bada'al Islam gharib. Jadi satu dimulai dengan bada'a, satu dimulai dengan ja'a. Walaupun hadis ini berbeda, awalnya berbeda, tetapi dua-dua hadis ini sahih. Jadi dalam sebuah riwayat itu dikatakan ja'al islamu gharib. Islam ini datangnya aneh. Maka penduduk Mekah itu ketika melihat Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran aneh, Nabi Muhammad salat aneh, Nabi Muhammad berbuat baik dan lain sebagainya yang disuruh oleh Allah dan disuruh dituntun oleh Al-Quran, anehnya aneh, Pak. Memberi makan anak yatim aneh. Kenapa aneh? Karena Abu Jahal pernah mengkritisi Abu Bakar As-Siddiq ketika memberikan makan kepada anak yatim. Apa kata Abu Jahal? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Kalimat ini diabadikan oleh Allah dalam surah Yasin. Hai kamu kata nih Pak, kata rugo ape pengron untuk apa memberikan makan anak yatim? Aneh kamu ini, aneh Pak. Kan aneh Pak. Kita bersedekah itu aneh dianggap oleh orang lain. Kenapa? Habis peng. Gede dari ibadah aneh, bukan hek. Padahal kita bisa berbuat bisnis yang lain. Kenapa kita capek-capek kita datang kemari?
Ini orang-orang sudah buka usaha, buka kedai, dan kedai mentah mak masjid, nampak aneh kalau likau. Ja'al Islam gharib, atau di dalam riwayat lain bada'al Islamu gharib. Islam itu aneh. Ketika permulaan dulu aneh, dan sampai sekarang juga aneh. Ini urung-urung pegang maksiat hana aneh, ya hana aneh. Tapi urung-urung ibadah aneh. Tajak masjid tempat wate aneh. Dan sembahyang tahajud aneh, kita baca Quran aneh. Kemudian kita buat kajian buatnya aneh, ya aneh. Habis-habis wate. Kemudian Rasulullah menutupi hadisnya, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang aneh. Angkanya beruntung bagi dia nyawa. Patai ke ligoi caci maki pun ja juga deh. Makanya nanti ketika hari kiamat nanti kita yang menertawakan mereka. Bagaimana kita menertawakan mereka? Ini ada riwayat di sini. Kita tidak usah baca riwayat itu, saya jelaskan saja. Nanti mereka itu orang-orang mukmin alal araik. Ini kelanjutan ayat sebenarnya di atas. Alal araik. Araik ini ada dua makna. Araik itu di dalam bahasa Arab itu berasal dari kalimat arikah. Arikah itu apa? Ada sebuah tempat, kemudian tempatnya dihias, lagi tempat pengantin. Tempat pengantin itu tidak mungkin di bawah, tapi di atas. Nah mungkin dia dibuat di bawah hurung layak kalau enggaknya buat meyup hana. Araik itu selalu di atas ya, tempatnya di atas. Artinya apa? Dia bisa dilihat oleh orang lain dan dia juga bisa melihat orang lain. Satu. Ini artinya apa? Araik itu makna hakiki, makna sebenarnya, bukan makna konotasi, makna denotasi. Satu. Yang kedua, araik yang dimaksud di sini adalah makna konotasi, makna majas. Artinya apa? Orang yang masuk ke dalam surga itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti diletakkan di tempat yang paling tinggi. Ya, pemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti kita pembahasan pada beberapa pertemuan yang lalu. Seorang mukmin itu akan menerima kitab dari sebelah kanannya. Ada yang mengatakan dalam tafsir Sawi, sebelah kanan itu bukan berarti mengambil dari sebelah kanan, tidak. Ya, bisa saja dengan dua-dua tangan ya. Bisa saja bukan tidak mengambil dengan tangan. Kiba ya cowok emang. Maka itu ya dulu ala at-takarrum, menunjukkan kepada kemuliaan. Jaronen kah kemuliaan? Jarawi kah kan kemuliaan? Ya. Jadi tangan kanan ini kemuliaan maknanya. Ada yang mengatakan makna sebenarnya dengan tangan kanan, ada yang mengatakan itu adalah makna majazi. Maknanya apa? Kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Ketika mereka sudah berada di atas, mereka melihat penduduk neraka. Ya. Ini alasan Imam Sya'rawi kalau neraka itu di bawah, surga di atas. Ya. Mana alasannya? Ketika penduduk neraka mereka minta air, afidhu alaina, tolong turunkan air, berikan air. Kalau afidhu itu dari atas ke bawah. Ya. Dijawab oleh penduduk surga, Allah mengharamkan air ini untuk kalian. Jadi artinya Imam Sya'rawi mengambil kesimpulan kalau surga itu di atas, neraka di bawah. Karena mereka minta tolong turunkan air. Kalau turunkan dari atas ke bawah. Ini yang pertama. Yang kedua, alal araik. Orang mukmin itu berada di tempat paling tinggi, orang-orang kafir itu, orang yang di neraka itu di bawah. Ini alasan kedua Imam Asy-Sya'rawi. Kemudian ketika itu orang-orang penduduk surga dipertemukan oleh Allah, mereka bisa melihat penduduk neraka. Ya, ini kita jangan salah juga nanti. Ada jamaah bertanya begini, gimana dipertemukan penduduk surga neraka? Dekat sudah panas nanti, kasum adoran. Kemudian penduduk neraka begitu juga, gara-gara sudah dekat dengan surga, maka dia sudah mulai bisa saja lompat ke surga ya. Jadi perlu kita ketahui, kita kan sekarang sudah canggih ya, Pak. Jadi teknologi sudah canggih. Kita bisa berdialog dari sini dengan orang-orang yang di Amerika. Kita bisa berdialog dengan mereka. Ketika kita musim panas, mereka musim dingin. Kita bisa dialog melalui video call. Ipegah li di rumah lebih dah lu nego. Lu hana merasa kau, dah bagaimana? Lu semua kau? Ya namanya. Ya artinya apa? Kita tidak bisa masuk ke situ dan dia tidak bisa keluar. Ya namanya. Jadi walaupun Quraisy Shihab ya, dalam tafsir beliau, saya dalam satu kesempatan tidak setuju dengan pendapat beliau karena mungkin hanatru ilmu ilmu, tapi sebagian ada tafsir beliau kita mau ngelamnya loh, ya masuk dalamnya saya. Apa salah satunya? Kata beliau begini, seorang yang di alam barzah itu dengan di dunia itu ibarat apa? Ini kata beliau, seorang bercermin di sebuah kaca, itu ibarat seorang yang berada di alam barzah. Ketika dia melihat penduduk dunia, dia bisa melihat, Pak. Dia lihat semuanya. Ikalan anu lun, keluarga lun, mana ikalan ni, Pak? Mana ikalan? Sehingga ketika anaknya masuk pergi ke kuburan, assalamualaikum, dia bisa mendengar, Pak. Walakin lam yarud, tapi dia tidak bisa membalas. Kalau dibalas anak sauja'li hukumu.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam ni kata biu kepala plung ni apa? Bahkan kena jawab salamnya ni, Pak. Maknanya apa? Orang yang di dalam kubur itu dia mendengar yasma' walam yarud. Dia tidak bisa ini. Maka dibuat perumpamaan oleh Quraisy Shihab, seorang seperti melihat cermin. Dia tahu semua, Pak. Ya, cuma cermin itu kan kejadiannya kan di belakang, Pak. Ya, arti di belakang Pak, orang yang di dunia masih di belakang. Mentang pada tahap kedua belum masuk tahap ketiga. Dia lihat semua, Pak. Likalan naurung dia likalan. Tapi dia tidak bisa masuk ke situ, Pak. Dia bisa melihat. Ya. Dia bisa melihat tapi tidak bisa masuk. Jadi ini sebuah perumpamaan. Begitulah orang penduduk surga dan neraka. Beda pakai dia mati lompat tergelincir bagi panjaranya. Nyolam surga aja kita mau surga tergelincir, kita mau neraka lagi anak perleyo. Jadi makanya ketika itu mereka berada di tempat tinggi, apa kata mereka? Naik terus. Kalimat naik terus. Penduduk surga ini akan mengolok-olok penduduk neraka. Naik terus, surga sudah hampir dekat. Naik terus. Ya, naik terus. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir Sya'rawi, Ibnu Katsir, mereka berbeda pendapat tentang pagar yang ada di dalam surga, yang ada di dalam neraka. Pagar yang dinaiki oleh penduduk neraka untuk bisa masuk ke dalam surga. Dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan pagarnya itu sungai, Pak. Sungai yang terbuat airnya nanah dan api, Pak. Makanya ketika kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, artinya apa? Lewati terus nanah itu, lewati terus api itu. Setelah kamu lompat, kamu akan masuk ke dalam surga. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani. Ini ada di dalam tafsir Al-Baydawi. Ketika mereka itu diancam masuk ke dalam neraka, apa kata mereka? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Ini kata orang Yahudi. Lain mandung demang neraka amdu. Yang demang surga adalah Yahudi dan Nasrani. Kalaupun kami dibakar di dalam neraka sebagaimana yang kalian katakan, kata Yahudi dan Nasrani, kami akan melalui neraka-neraka itu selama 40 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena orang Yahudi itu, Nasrani itu, mereka ingkar kepada Nabi Musa selama 40 hari. Kenapa mesti 40 hari? Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada Bani Israel untuk pergi khalwah, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah 40 hari dia balik melihat kaumnya menyembah patung, ya menyembah patung. Maka ketika itu mereka katakan, kami kalaupun dibakar, itu dibakar 40 hari saja. Satu riwayat lagi, kami 40 hari dan kami akan berjalan di dalam neraka selama 40 hari. Ketika kami berjalan di neraka 40 hari, hari ke-40 kami akan ketemu dengan sebuah pohon namanya pohon zakum. Setelah itu di belakang pohon zakum itu langsung surga. Ini banyak. Jadi artinya apa? Tidak ada masalah. Kamu jangan dapat biar surga. Ya banyak. Ini sama lagi orang Pegah bina, sama lagi Yahudi istilahnya kan. Jadi orang Pegah, hai pakan le dah mati, bah le mati gede. Pakan le dah untuk menyola mati, icok lima malaikat karena bengih dah malaikat, ilambung lima malaikat. Waktu ilambung dalam neraka lewat, mai tamu dalam surga. Ya yang lagi Yahudi siapa? Ya, jadi artinya apa? Jak laju. Setelah hari ke-40, setelah itu di belakang pohon zakum itu surga. Ya. Makanya demikian pula kalau kita berpegang kepada tafsir Ibnu Abbas, penduduk surga mengatakan sambil tertawa, lewati terus sungai itu, lewati terus. Ketika mereka lewati terbakar lagi tubuhnya. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir At-Tabari, di dalam neraka itu napagi. Ya, maka hana perlejeh, hana susah-susah na, na mendung main dalam neraka. Dia baik yang dia, hai pun apa gu? Baik tamong tagom ni tamong go, hana apa gu lengkap mandum na istana dalam neraka. Mana buktinya? Jadi dalam qul a'udzu birabbil falaq, di dalam tafsir Al-Baydawi, falak itu adalah istana yang berada dalam neraka. Ya, makanya kabar gembira untuk orang-orang yang tidak salat. Artinya apa? Tenang mentang na-nya dalam neraka, Pak. Ada apa namanya istana. Hana perlihat di umat kiban lu hana temayang yang pun aja lan denang don na istananya. Abi hana pagulam. Maka sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir, itu pagarnya ada 4 lapis, Pak. 4 lapis ke atas. Satu lapis itu 20 tahun perjalanan kaki. Berarti kalau 8 lapis, 4 lapis, 80 tahun perjalanan kaki baru sampai ke atas. Inilah yang diolok-olok oleh orang mukmin. Naik terus, ilm. Terus waktu rek lo mayu, rek lo mayu. Ya, nama. Ya inilah yang tafsiran dari alladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araik yanzurun. Mereka melihat semua dari atas, Pak. Dia lihat semua penduduk neraka. Disinilah seorang ayah melihat anak kandungnya di dalam neraka. Di sinilah seorang anak melihat ayah kandungnya. Seorang ayah melihat anak kandungnya.
Sampai-sampai begini, mereka bertanya kepada malaikat, ya Allah, di dalam surga lawan dulu bersama saya, mana ayah saya, mana ibu saya, mana kerabat saya. Kemudian malaikat mengatakan, Pak Hanapu, lun tanya ngele. Ya, lun tanya ngele, Pak. Ini kan ada dua riwayat, Pak. Satu riwayat mengatakan penduduk surga berdialog langsung dengan penduduk neraka. Satu riwayat lagi tidak. Penduduk surga itu bertanya kepada malaikat, mana anak saya, mana kerabat saya, padahal dulu dia beribadah bersama saya. Kerabat saya beribadah bersama saya, bayar zakat bersama saya, semua sama saya. Haji bersama saya, umrah bersama saya. Akhirnya apa? Malaikat itu pergi ke neraka dan bertanya, masalakakum fi sakar? Kamu kan kerabat si bulan yang di surga, ini kenapa masuk ke dalam neraka? Apa dijawab, Pak? Ada 4 jawabannya, Pak. Yang pertama itu karena tidak salat. Ini temayang nih, Pak. Ya, tentu. Yang kedua karena bakhil, krit. Maka kalau ada seorang bakhil, krit, itu ibadahnya hana-hana guna, Pak. Hana yang kedua ibadah. Rugi dia tahajud, rugi dia salat, rugi dia puasa, rugi haji, rugi umrah. Yang menyukrit bakhil itu sudah apa namanya? Karena kunci neraka. Dia sudah kunci neraka. Kemudian yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, mengolok-olok Al-Qur'an. Mengolok-olok, di mulut dia maksiat saja, demi kata-kata jorok tapi maknya. Terlebih-lebih kalau itu abatil terhadap Al-Qur'an. Quran hana betul, Qur'annya, Qur'an je. Yang ketiga. Yang keempat, tidak yakin pada hari kiamat. Maka karena tidak yakin pada hari kiamat, mereka dimasukkan ke dalam neraka sakar. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa dapat syafaat dari siapapun juga. Sehebat apapun anaknya, sehebat apapun sedekah dia, kalau sudah ada 4 sifat ini, hana perlepreh syafaat, hana perlepreh syafaatnya. Kenapa? Karena sudah ada 4 pekatunnya makanya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita tutup ayat ini. Ini penutupnya. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Ya, kata Allah. Ini pertanyaan sebenarnya. Karena di dalam pertanyaan kalau dalam bahasa Arab namanya istifham. Istifham itu kata tanya. Istifham itu ada 2. Yang pertama namanya istifham insya'i. Insya'i apa? Perlu jawaban. Contoh mana contohnya? Ketika malaikat bertanya kepada penduduk neraka, masalakakum fi sakar? Kenapa masuk dalam neraka sakar? Dijawab oleh penduduk neraka, qalu lam nakum minal musallin. Kamu hana temayang. Ini namanya istifham insya'i. Kalimat tanya butuh jawaban. Satu. Yang kedua, kalimat tanya tidak butuh jawaban. Hana butuh jawaban. Cuma sebagai bahan renungan manusia. Bahan renungan ini macam-macam. Ada untuk mengolok-olok manusia, ada untuk membuat manusia jera, ya, ada membuat manusia berpikir. Mana contohnya? Ketika manusia tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Walaupun sebagian penafsir mengatakan ayat itu untuk Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kamu tidak ada apa-apanya, Adam. Sekarang saja sudah hebat. Kamu sudah tahu semuanya gara-gara saya ajarkan kamu. Tapi yang pertama sekali, yang penting sekali apa? Kamu dulu tidak ada apa-apanya. Kamu jasad begitu saja, tidak ada roh. Hal ata 'alal insan, apakah tidak datang kepada Adam berita? Ya, tak perlu dia jawab, ada ya Allah, tidak ya Allah. Nah, ini pertanyaan ini sebagai bahan renungan manusia. Ya, bahan renungan manusia. Jadi artinya apa? Manusia dulu tidak ada apa-apanya, kemudian manusia itu berharga ketika diberikan aktif, ada kalimat pasif. Arti kalimat aktif apa? Seorang bekerja. Kalau kalimat pasif, seorang dikerjakan. Nah, yang perintah. Dia bekerja, dia menurut perintah. Ada satu lagi yang kerja dengan sendirinya. Ini begitu juga. Ini kalimat pasif. Dia akan diberikan pahala oleh Allah. Makanya tidak semua yang kita lakukan itu dapat pahala. Tidak semua itu menerima pahala. Tahu lumayan, ada orang yang zakat, ada yang membantu orang lain, kenapa tidak dapat apa-apa? Karena ada penyakit rianya. Maka penyakit ria, penyakit wudu, penyakit hidup, penyakit impian dan pahala. Kenapa? Amal ibadah kita bisa hilang gara-gara itu. Jadi saya rasa cukup sekian saja. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut sholat al-intifar. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh Ustaz. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Ada yang bertanya. Subhanallah.
warahmatullahi wabarakatuh.